Hello viewers, aku Cak Walid dan kali ini aku mau ngomongin Samsung Galaxy A05s. Nah, Samsung Galaxy A05s ini dirilis pada tahun 2023 sebagai salah satu brand entry level dari Samsung. Ponsel ini dibekali prosesor Snapdragon 680 yang juga digunakan di beberapa ponsel lain seperti Redmi Note 11 dan Realme 9i, sehingga performa cukup bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Nah, untuk yang saya pakai ini, unit yang saya pegang ini adalah varian RAM 6GB dan internal 128GB. Bagi saya, setelah beberapa hari menggunakan ponsel ini, A05s ini sudah cukup untuk aktivitas ringan hingga menengah. Nah, dari sisi tampilan, Samsung Galaxy A05s ini sudah mengikuti gaya desain khas Samsung dengan kamera yang berjajar ke bawah nih ya, dan bodi yang kotak. Rasanya jadi buat belum yang terbiasa dengan bodi yang kotak ini, rasanya agak aneh ya ketika dipegang di ujung ini, kayak agak tajam karena ya desainnya yang kotak banget kayak gini. Nggak kotak banget sih, tapi ya agak aneh. Tapi tetap kalian tahu sendiri lah build quality yang dipunyai oleh Samsung ini. Namun karena termasuk dalam seri A0, ponsel ini belum dibekali perlindungan kaca khusus seperti Corning Gorilla Glass. Layarnya berukuran 6,7 inci, menggunakan teknologi BLS LCD, cukup terang di dalam ruangan, namun agak kesulitan kalau digunakan di bawah sinar matahari langsung yang terik gitu ya. Tapi meski tetap kelihatan sih. Walau begitu, viewing angle-nya tergolong baik di kelasnya. Untuk bermain game, performanya cukup lumayan, seperti game PUBG, Asphalt 9 bisa dimainkan meski tidak pada grafis tertinggi. Seperti PUBG Mobile juga berjalan lancar ya, walau nggak bisa rata kanan sih. Jadi buat teman-teman pengguna yang sekali bermain game tapi bukan hardcore gaming, ini cukup masian. Kemudian untuk ketahanan baterai ya, ketahanan baterai patut diapresiasi. Dalam pengujian saya buka IG, scroll reels selama 20 menit hanya berkurang baterainya 4%, kemudian nonton YouTube 15 menit turun 2%, dan main Asphalt selama 30 menit turun 7%. Screen on time-nya bisa tembus hingga 5 jam, yang ya cukup awet buat nemenin seharian sampai malam, itu nggak ngecas lagi sih. Selain itu, A05s sudah mendukung pengisian daya super fast charging 25 watt yang membuat pengecasan jadi nggak terlalu lama. Dan di sektor kamera, Galaxy A05s ini memiliki 3 kamera di belakang, yang utama 50 megapiksel makro dan satu lagi sensor yang mungkin depth sensor ya. Hasil fotonya cukup untuk ya dokumentasi sehari-hari, menyampaikan informasi, nyampein intinya gambar itu jelas lah. Walaupun di situ ada tulisan juga masih bisa kebaca sih. Nah, kameranya ini memiliki 2 mode. Ada 13 megapiksel yang default dan 50 megapiksel resolusi penuh. Dan jangan lupa di sini juga ada mode Pro. Nah, mode Pro ini dulu sama Samsung itu semuanya di lock sih. Jadi nggak semuanya, cuma bisa ganti ISO. Sekarang bisa ganti shutter speed, terus juga autofocusnya bisa diganti, digeser-geser ke manual. Jadi ini sebuah ya hal yang bagus sih. Biasanya cuman ada 3 settingan yang bisa diubah, nggak sebanyak ini. Karena shutter speednya ini bisa sampai 30 detik, cocok buat eksperimen foto light trail atau long exposure ya. Dan untuk video ini belum support ya untuk video pro nya, tapi untuk videonya sudah support sampai di Full HD 60 fps, tapi tanpa dukungan OIS atau IIS. Jadi hasil video ya kalau tangannya gak stabil sih goyang-goyang. Dan berikut sampel foto dan videonya.
Jadi untuk HP ini nggak ada optical image stabilization, tapi yang saya suka itu ini bisa ini. Jadi nanti suaranya nggak tahu kedengeran apa enggak. Jadi ketika merekam video nanti langsung bisa di swipe dari kamera belakang ke kamera depan. Nah, dari sisi perangkat lunak, Samsung Galaxy A05s ini sudah mendapatkan update sampai ke One UI yang One UI 7 ya. Jadi untuk tahun 2025 ini ya masih terhitung baru lah ya untuk OS-nya. Jadi nggak ketinggalan banget lah nanti. Sampai ya mungkin 1 atau 2 tahun, bahkan 3 tahun kalau menurut saya. Sehingga secara pengalaman pengguna ya mana-mana aja. Jadi Samsung Galaxy A05s ini layak ditaksir nggak sih di tahun 2025 ini? Bagi saya masih sih, karena ya nggak ketinggalan banget, OS-nya juga masih fresh, One UI 7 punyanya Samsung. Jadi buat teman-teman yang mencari ponsel Samsung dengan harga terjangkau, desain kekinian, baterai awet, dan kamera yang cukup bagus, bahkan di night mode-nya saya nggak nyangka bisa sebagus itu, karena saya nggak berekspektasi terlalu tinggi ya pada kameranya, dan apalagi kalau malam hari. Kemudian juga performanya cukup untuk penggunaan harian dengan sedikit game. Namun jangan berharap terlalu tinggi di sektor layar dan kamera video, karena kembali lagi harganya yang cuman 1 jutaan. Sebuah pilihan yang masuk akal untuk budget terbatas tapi ingin menikmati pengalaman khas Samsung. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Mungkin kalau mau ngobrolin HP ini di kolom komentar, silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.